안 돼! 선배, 도와주세요. 당신 아니 이구님? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review drama terbaru yang berjudul Bad Memory Eraser. Kayaknya seru sih, ini dari reviewnya by Mimin. 이군 선수 정말 자랑스럽습니다. Drama ini dimulai dengan cerita seorang anak yang bernama Lee Gon. Dia adalah anak yang berbakat banget dan dia merupakan pemain tenis profesional di Korea pada saat itu. Dia memiliki seorang adik yang bernama Lee Sin yang merupakan manajernya dia ataupun yang bantu-bantu dia gitulah. Ketika itu, Lee Gon lagi berpartisipasi dalam kejuaraan nasional dan akhirnya dia memenangkan pertandingan tersebut. Tapi tanpa tidak sengaja lawannya, raketnya itu mengarah ke adiknya dia sehingga dia berusaha untuk menyelamatkan adiknya dan karena itulah dia mengalami cedera di tangannya yang cukup parah. Walaupun dia memenangkan pertandingan pada saat itu, tapi tangannya menjadi tidak bisa lagi digunakan seperti biasanya sehingga karirnya harus selesai di sana. Sehingga orang tuanya mengirimkannya untuk tinggal bersama neneknya dan membiayai adiknya untuk menggantikan karirnya Lee Gon. Jadi mereka itu pindah ke Australia dan dia ditinggalkan sama neneknya berdua di situ aja. Karena nggak terima kan hal itu, dia ngejar kedua orang tuanya dan juga adiknya karena dia tetap pengen diajak gitu kan. Tapi ternyata ya dia nggak dihiraukan sehingga pada waktu itu dia sempat jatuh ke sungai dan diselamatkanlah oleh seorang anak yang selama ini dia cari-cari dan dianggap sebagai cinta pertamanya dia. Dan begitulah Lee Gon menghadapi dan juga menjalani kehidupannya hingga sekarang. Dan di masa sekarang ini adalah perjalanan dia bersama orang tuanya dan juga adiknya kembali lagi ke Korea di pesawat. Dan kebetulan dia di sana bertemu dengan Kyung Joo Yeon. Tapi ini mereka belum ada interaksi sama sekali. Nah di situ kebetulan Lee Gon cerita sama waitressnya bahwa dia pengen berjumpa dengan cinta pertamanya. Nah nggak sengaja lah pada waktu itu kan dia berinteraksi sama Joo Yeon dan dia melihat ke arah Joo Yeon bahwa mulutnya Joo Yeon tuh rada aneh gitu kan, karena dia bekas minumannya itu nempel gincunya di mulutnya gitu loh ke arah atas. Gimana sih jelasinnya? Lee Gon juga ngasih taunya nggak jelas sehingga inilah yang terjadi. Niatnya mau ngasih tisu, malah jari jempolnya Lee Gon mengenai bibirnya Kyung Joon yang ternyata dia itu punya gigi palsu di situ gitu kan di bagian depan. Sehingga gigi palsunya itu hampir aja copot gara-gara itu. Ditambah lagi pesawatnya pada saat itu ada turbulensi sehingga mereka itu terpontang-panting dan untung aja tabnya Kyung Joo Yeon itu nggak jatuh karena di sana ada file penting yang dia gunakan untuk presentasi. Dan ketika itu Lee Gon teringat tentang cinta pertama yang wajahnya mirip banget dengan Joo Yeon. Setelah itu dia suruh Joo untuk pergi dan bilang bahwa dia itu baik-baik aja. By the way, kan ingat kan cewek yang menyelamatkan dia sewaktu dia tuh nyebur ketika ditinggalkan sama orang tuanya. Yeps, itu dia anggap sebagai Joo Yeon yang mirip banget dengan cinta pertamanya. Nah setelah mereka keluar dari pesawat, adiknya kan udah terkenal banget tuh dan banyak banget fans yang nungguin dia di bandara. Tapi Lee Gon di sini bertindak sebagai adiknya agar adiknya itu bersama orang tuanya bisa pergi dengan leluasa di bandara. Tapi ternyata fans-fansnya tahu dan Lee Gon pun langsung dihempaskan gitu kan, dan nggak sengaja lah dia bertabrakan dengan Kyung Joo Yeon. Dan tanpa mereka sadarin koper mereka berdua itu tertukar. Tapi karena Joo Yeon juga buru-buru ya kan, jadinya dia nggak terlalu ambil pusing dan pergi langsung pulang menaiki taksi. 집안 마우스입니다. 석 달 전 이 아이는 먹이를 먹으러 갔. Setelah itu Joo Yeon nggak pulang ke rumahnya, dia langsung ke rumah sakit untuk memberikan presentasi tentang penelitiannya yang udah lama banget dia lakukan tentang eksperimen yang menggunakan tikus, di mana tikus ini dieksperimenkan untuk menghilangkan ingatan ataupun memori-memori buruk dalam otaknya tikus itu, dan penelitiannya berhasil dan dia jelaskan semuanya kepada dokter-dokter di sana dan mereka itu pun cukup kagum dengan hasil penelitian dari Joo Yeon. Sementara itu akhirnya Lee Gon berhasil pulang ke rumahnya walaupun udah dicari-cari tuh sama ayahnya, ibunya dan juga adiknya. Nah di sini sebenarnya Lee Gon tuh kehidupannya nggak bahagia-bahagia banget. Ya walaupun adiknya pengen berinteraksi sama dia, cuma dia tuh kayak menutup diri dari adiknya. Ditambah lagi ibunya itu sering banget membanding-bandingkan dia sama adiknya. Ditambah lagi kan Lee Gon tuh sempat membuka bisnis tapi gagal dan itu selalu dibahas sama ibunya. Walaupun sebenarnya ayahnya itu lebih berpihak sama Lee Gon dan juga mencoba untuk menjaga kata-kata
alasannya biar Ligon ini gak sakit hati gitu kan, tapi tetap aja seperti itu. Bukan hanya orang tuanya, tapi anjing mereka juga tidak berpihak sama Ligon. Perkara dia mengucapkan kata-kata tidak baik sama anjing mereka, akhirnya anjing itu ngegigit bibirnya Ligon. Aduh. 걱정 마세요. 철저히 준비. Presentasi yang dibuat sama Join itu kan bagus banget, sehingga atasan mereka mengatakan bahwa untuk jangan membuat kesalahan ketika besoknya kan dia juga harus presentasi lagi di depan para investor-investor. Tapi ketika dia lagi ngobrol, tiba-tiba aja giginya copot dong, ditambah lagi kayak gini nih. Untung aja seniornya itu nggak ngelihat kondisi giginya seperti itu, karena teman-temannya langsung kasih kode bahwa giginya udah beneran copot. Setelah itu dia langsung pergi ke dokter gigi di rumah sakit itu dan memasang gigi palsu ataupun implan. Nah, teman-temannya itu udah senang banget kan tentang keberhasilan presentasi juga penelitian dari Juyeon, dan mereka berencana untuk ya merayakannya lah sambil makan-makan. Tapi Juyeon tidak mengizinkan dan bilang bahwa mereka harus lembur pada malam itu juga. Dan seniornya bilang bahwa ya kamu tahu nggak, kamu itu dijulukin sebagai Elsa di rumah sakit itu karena sifatnya yang dingin banget dan terlalu bekerja keras, sehingga tidak pernah yang namanya kayak merasakan udahlah kayak berfoya-foya sedikit gitu. Nah, setelah itu Juyeon baru sempat ngecek kopernya kan, tapi ketika dia lihat namanya itu Ligon, dan dia sadar bahwa kopernya dia ketukar sama laki-laki yang nggak sengaja tabrakan di bandara. Terus dia coba telepon Ligon tapi nggak masuk sama sekali. Ya iyalah, pada saat itu Ligon lagi teleponan sama temennya dan lagi curhat tentang rencana reunian sekolah mereka. Nah, ketika Ligon sampai ke kantor adiknya dia, ke agensi adiknya gitu kan, nggak sengaja dia bertemu sama yang mengaku fansnya sedari kecil. Nah, dikira sama si Eda ini, Ligon tuh masih berprofesi sebagai atlet, tapi ya kayak mana lagi ya kan, Ligon nggak bisa berkata-kata. Dan ketika diajak sama si Eda itu untuk bertanding nih, oke, katanya gitu kan. Terus nggak lama setelah itu datanglah Lee Shin dan dia meminta Ligon untuk membelikannya minuman dingin. Karena profesi Ligon sekarang adalah manajernya Lee Shin. Itu pun karena diminta sama Lee Shin karena dia juga kasihan sama abangnya karena nggak ada kerjaan gitu kan. Nah, ketika Ligon lagi membelikan minum tuh sama adiknya, akhirnya dia mengangkat teleponnya Juyeon. Jadi Juyeon tuh meminta Ligon untuk mengirimkan koper mereka yang tertukar. Tapi Ligon bilang entarlah, aku lagi sibuk gitu kan. Padahal di dalam kopernya Juyeon itu ada file penting yang harus dia dapatkan segera. Terus ketika Ligon mau mengantarkan minuman sama adiknya, dia disapalah sama si Eda atlet tadi kan, dan disuruh dia masuk ke sana dan dia mencoba untuk menganalisa biodata dari atlet perempuan itu. Kemudian ketika dia analisa nih kan, dia baca-baca, ternyata dia menemukan sebuah kelemahan dari atlet perempuan itu, dimana kelemahannya adalah dia ada cedera di bagian lutut. Nah, karena hal itu si atlet jadi nggak terima, dan juga bosnya Lee Shin juga nggak terima karena itu, dan dia disuruh keluar dari sana sambil dilemparkan tuh berkas-berkas itu untuk disuruh difotokopi sama dia. Padahal yang dibilang sama Ligon itu benar, tapi atlet perempuan itu menyembunyikan fakta tersebut dari bosnya Lee Shin. Oleh karena itu traumanya Ligon kumat lagi dan dia pergilah ke rumah sakit untuk meminta bantuan karena katanya tangannya sakit, dan di sana dia ditanganin sama Juyeon karena dokter ahli sarafnya lagi nggak ada di sana. Terus Juyeon tahu bahwa tangannya Ligon tuh nggak sakit sama sekali, itu hanya akal-akalan dia aja. Menurut Juyeon, hal itu terjadi sama Ligon karena dia belum sama sekali bisa move on dari masa lalunya dia yang cukup buruk ataupun cukup kelam. Jadi Juyeon meminta untuk diberikan obat penenang aja. Setelah itu Ligon bilang udah gak sakit lagi kok, dan dia langsung pergi dari sana. Nah, terus Juyeon berasumsi Ligon itu masa lalu buruknya tentang cinta pertamanya yang pernah diceritakan Ligon ketika mereka lagi ada di pesawat. Dan ketika dia cek sama Juyeon, dia nggak menemukan spesifik masa lalunya Ligon tuh yang kayak gimana gitu kan. Dan ketika dia lihat biodatanya Ligon, disitulah dia sadar bahwa laki-laki yang baru dia dijumpain adalah pemilik koper yang ada sama dia gitu loh, koper mereka ketukar. Nah, setelah itu Ligon bertemu sama temennya, ini adalah temen sekolahnya dulu dan ini yang cukup akrab sama dia, dan temannya juga tahu bahwa Ligon tuh memiliki trauma sama masa lalunya. Nah, setelah Ligon pergi dari sana, dia di SMS lagi tuh sama Juyeon dan bilang bahwa dia meminta maaf
dan dia adalah pemilik koper yang sempat menghubungi Lee Gun sebelumnya, dan dia juga bilang kalau misalkan Lee Gun butuh bantuan boleh datang kapan aja untuk bertemu sama dia karena dia mungkin bisa ngebantu Lee Gun menghilangkan trauma masa lalunya. Setelah itu Lee Gun membalas pesannya Ju-yeon dan dia bilang bahwa oke, besok dia bakal mengantarkan kopernya Ju-yeon ke rumah sakit. Setelah itu Ju-yeon ngerasa lega dan dia melanjutkan eksperimennya dengan tikusnya dia, dan tempat tikus yang bakal dia gunakan untuk presentasi besok itu penutupnya itu kadang-kadang rusak gitu loh. Jadi apakah ini bakal pertanda bakal ada sesuatu hal yang terjadi kepada presentasi Ju-yeon besok? Kita lihat nanti. Nah, keesokan harinya Lee Gun ngantar adiknya ke rumah sakit yang sama di tempat Ju-yeon bekerja karena adiknya juga mau melakukan pemeriksaan di sana. Nah, disitulah adiknya menemukan bahwa bakal ada reunian antara Lee Gun sama teman-teman sekolahnya dulu, dan adiknya excited banget karena kan dia dulu sekolah di Australia jadi nggak ada teman. Tapi Lee Gun nggak mau dan bilang sama adiknya bahwa dia tidak akan datang ke reunian tersebut. Nah, ketika itu kan dia nelpon Ju-yeon, tapi Ju-yeon pada saat itu lagi ada di ruangan bosnya sehingga dia nggak bisa ngangkat teleponnya pada saat itu. 오늘은 뭐 색깔별로 맞췄네. By the way, tujuan Lee Sin juga datang ke rumah sakit. Ternyata itu dia jumpa psikiater dan dia juga ternyata selama ini mengonsumsi obat-obatan untuk menenangkan pikirannya dia. Dan ternyata psikiaternya dia adalah atasannya Ju-yeon. Dan ketika Lee Sin nggak sengaja menumpahkan minuman di meja, dia tidak sengaja juga melihat proposalnya Ju-yeon tentang penghapusan memori buruk di masa lalu. Jadi dia berpikir bahwa kayaknya boleh juga tuh, mungkin bisa dipakai untuk abangnya dia dan juga untuk dirinya sendiri. Nah, by the way, anggota-anggotanya Ju-yeon itu kan udah bersiap tuh untuk membawa tikus yang bakal dipresentasikan sama Ju-yeon. Nah, ketika mereka lagi ngebawa nih kan, tanpa mereka sadarin bahwa si tikus itu tuh udah menghilang dari sana dan hampir juga jatuh boxnya. Terus ditangkaplah sama Ju-yeon. Dan ketika mereka cek, tikusnya itu udah nggak ada sama sekali. Lalu mereka menemukan tikus itu dan membuat rumah sakit heboh banget. Lalu Ju-yeon minta mereka untuk jangan bergerak agar dia bisa menangkap si tikus itu. Dan dia juga mengirimkan pesan sama Lee Gun untuk bertemu di pintu utama saat itu juga. 배고프지? 우리 이거 먹고 다시 생각해보자. Dan ketika Ju-yeon hampir aja menangkap tikus itu, tiba-tiba mobilnya Lee Gun lewat dan tikus tadi mengarah ke mobil tersebut sehingga nggak sengaja Lee Gun nabrak tikus itu sehingga dia akhirnya meninggoy ataupun mati, ya kan. Dan di sini Ju-yeon tuh kayak sedih banget karena itu harus dia presentasikan di depan investor rumah sakit. Nah, karena Lee Gun nggak tahu, jadi dia bilang sama Ju-yeon, ya udah deh aku bakal ganti rugi gitu kan. Nah, karena Ju-yeon emosi jiwa, terbawa sama emosinya, dia marah sama Lee Gun dan bilang bahwa itu nggak bisa diganti rugi karena dia udah mendedikasikan hidupnya untuk meneliti tikus tersebut. Dan karena itulah Ju-yeon jadi kelepasan sama omongannya dia sama Lee Gun. Dia bilang Lee Gun tuh nggak berguna sama sekali dan membuat Lee Gun tuh jadi kena lagi mentalnya. Dan di sini Lee Sin tuh udah kayak khawatir banget dengan keadaan abangnya dia karena dia paham banget kan. Nah, setelah itu Ju-yeon menguburkan tikus itu dan setelahnya dia dengan berani pergi untuk tetap presentasi di depan para investor-investor dan dia meminta bantuan lagi sama mereka. Dia bilang ya tikusnya udah meninggoy dan ya walaupun gitu dan penelitiannya kan udah berhasil tuh dan mereka juga bisa melihat file-filenya juga video-video yang udah dia rekam. Jadi dia meminta bantuan jika diizinkan nextnya untuk percobaan ke-108 dia bakal melakukannya kepada manusia yang bakal dia lakukan sama Lee Gun, itu rencananya dia. By the way, Ju-yeon juga ternyata selama ini memiliki trauma masa lalunya yang mungkin udah dia buat juga untuk dirinya sendiri dan dianggap berhasil. Nah, rencana dari Ju-yeon untuk melakukan eksperimen kepada manusia itu mereka diskusikan terlebih dahulu hingga akhirnya disetujuin sama investor-investor. Tapi Ju-yeon harus membuktikan bahwa itu berhasil karena dananya cukup besar. By the way, Lee Gun menemani adiknya Lee Sin untuk melakukan jumpa fans dan juga tanda tangan. By the way, pada waktu itu lagi hujan deras, tapi Lee Gun gak fokus karena dia kepikiran sama kata-katanya Kyung Ju-yeon sehingga dia meninggalkan adiknya di sana. Nah, ternyata setelah itu Lee Gun juga memang sempat pulang ke rumah, tapi dia kayak murung aja dan dia langsung pergi dari sana. Terus adiknya juga memutuskan untuk tidak melanjutkan kontraknya dengan agensi tempatnya bekerja karena abangnya diperlakukan dengan sangat tidak baik sama bosnya dia. Nah, di sini sebenarnya Lee Sin tuh perhatian banget sama abangnya, cuma dia bingung mengutarakannya gimana. Setelah itu, ketakutan yang dipikirkan sama Lee Sin itu terjadi di mana Lee Gun itu ngelompat dari jembatan sehingga dia jatuh. Dan untung aja
Lee Sin ngikutin Ligen dan dia menyelamatkan abangnya, lalu dia langsung bawa ke rumah sakit. Nah di sini Lee Sin tuh juga kayak ngerasa bersalah karena itu dan juga ada trauma dalam dirinya dia, sehingga dia menemuin psikiaternya dia dan bilang bahwa dia minta bantuan dan disuruh tunggu di sana karena pada saat itu Ligen bakal dioperasi dan juga ditanganin. Nah pada saat itulah Juyeon melakukan eksperimennya dia kepada Ligen. Jadi rencana mereka untuk menghapus ingatan-ingatan atau memori buruk di otaknya Ligen, dan operasinya pun berjalan dengan sangat-sangat lancar banget. Dan juga ingatan-ingatan memori buruknya Ligen itu terhapus semuanya. Dan yang dia ingat ketika dia sempat bangun ketika dioperasi adalah wajah cinta pertamanya, dan dianggap Juyeon adalah versi besar dari cinta pertamanya dia. Nah keesokan harinya atau beberapa hari kemudian lah, itu Ligen terbangun dengan versi yang berbeda banget. 당신 아니 이구님? Dan ketika itu Juyeon ngecek keadaannya Ligen, betapa kagetnya dia melihat Ligen tersadar dan ngecek kondisi Ligen gimana, apakah baik-baik aja. Dan tiba-tiba aja Ligen mengucapkan sama Juyeon bahwa dia akhirnya bertemu dengan cinta pertamanya dia, yaitu Juyeon. Betapa kagetnya Juyeon apalagi ketika Ligen menyentuh pipinya dia. Dan setelah itu Ligen meluk Juyeon. Nah kira-kira gimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.